Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi sama gue ya. Padahal belum pernah ketemu sih. Oke, thank you banget buat komunitas produktif community yang mana udah ngundang gue ya sebagai pemateri podcast ataupun sebagai sharing-sharing podcast kita. Ini the first time sih sebenarnya gue kayak collab kayak gini. Sebelumnya gue lebih sering untuk bikin single podcast gitu kan ataupun individual podcast gitu. But I'm agree for this podcast gitu karena di sini gue nggak hanya sekadar sharing, tapi gue bakal di sini ngasih ilmu juga sih sebenarnya, pengetahuan, self reminder juga, bukan hanya buat gue tapi buat kalian semua gitu kan. Untuk perihal judul ya gue nggak tahu sih ini judulnya apa, dan terserah mau ngambil judul apa, intinya kita nggak langsung ke inti ya. Kalau untuk judul mungkin kalian bisa ngasih tahu lah karena ini tuh umum banget ya sebenarnya. Dan kita akan membahas tentang muslimah. Kenapa sih kak bahas muslimah mulu, muslimah lagi. Well, it is important. It is very important gitu kan. Karena menurut gue muslimah tuh emang harus banget sih dibahas gitu kan. Emang wajib banget sih sebenarnya dibahas karena ya itu gitu kan, kita sudah tahu bahwasanya banyaknya wanita itu ya di neraka gitu kan. Kita tahu kan, sudah ada hadis yang mana kita tahu banyaknya yang mana akan ada banyaknya kaum yaitu yang ada di neraka, yaitu kaum wanita. Nah makanya nih bukan berarti dengan adanya itu kita bisa enak-enakan santai-santai gitu kan, nggak ngurusin perihal tentang kewanitaan gitu kan. Ya gue wanita gitu kan, mungkin di sini juga para pendengarnya mayoritas wanita ya pastinya gitu kan. Jadi di sini gue cuma mau ngasih self reminder untuk gue sendiri dan buat teman-teman semuanya ya. Semoga dengan adanya gue ngomong di podcast ini, gue ngomong di podcast dari komunitas produktif muslimah ini bisa untuk memberikan reminder buat kita semua gitu kan. Gue nggak menghujat, gue nggak ngatain, gue nggak apa, tapi emang this is very urgent gitu kan, this is very important juga gitu kan. Karena muslimah gitu kan, kita tahu muslimah itu sudah diwajibkan untuk menutup aurat. Nah menutup aurat itu kan umum nih, kalian tahu kan menutup aurat itu umum. Ya sebenarnya menutup aurat itu gimana sih kak gitu kan, cara menutup aurat yang benar itu gimana ya. Karena yang udah kita tahu gitu kan, kita lihat gitu kan, kita banyak lihat menutup aurat mereka tuh cuma hanya menggunakan jilbab yang ibarat kata payudaranya masih kelihatan gitu kan, yang dadanya masih kelihatan gitu. Jadi otomatis kayak itu bukan loh gitu, itu bukan untuk menutup aurat sesungguhnya gitu kan. Menutup aurat sesungguhnya itu kita bukan membungkus, tapi kita menutup. Namanya juga menutup, pasti semuanya tertutup gitu kan, tidak terlihat oleh ajnabi ataupun laki-laki yang bukan mahram kita gitu kan. Nah itu sih sebenarnya yang poin pentingnya dari kita menutup aurat gitu kan, kita terhindar dari orang-orang jahat gitu kan. Nah dalam segi menutup aurat ini itu tuh umum juga, yang mana menutup aurat tuh bukan hanya dalam segi di duniawi, tapi dalam segi sosial mediawi juga. Kenapa gue bilang kayak gini ya, kita tahu lah mungkin yang dulunya belum hijrah, dia pakai pakaiannya yang kurang sopan ataupun tidak menutup aurat. Kemudian dia hijrah, lalu dia menggunakanlah pakaian yang sangat menutup gitu kan, sangat tertutup sekali, jauh 180 derajat gitu kan. Namun di sisi lain dia seakan-akan memperlihatkan gitu kan, you know lah, pasti sudah tahu apa yang gue omongin sekarang. Yaps, nyatanya dia menutupi diri dia, tapi dia tidak menutupi gitu. Yang ada dia malah memperlihatkan gitu kan. Dia menggunakan maskara lah, tabarruj gitu, intinya mah gue nggak bisa sebutin satu-satu karena emang make up tuh banyak banget gitu kan. Tabarruj, kemudian ya dia lentik-lentikin mata sampai foto gitu. Sebenarnya itu apa ya, esensinya apa sih yang gue tanya gitu kan. Gue bukannya mau ngejatuhin sesama cewek ya, di sini gue nggak ada ngejatuhin sesama cewek, tapi emang gue nanya nih, gue beneran nanya, gue serius nanya yang mana esensi lu apa sih gitu kan. Ketika mungkin di sini ada yang rasa kesindir, wah si Zen nih ngomongnya gini gitu kan, wah ini nih pengancaman ataupun apa. Sebenarnya gue nggak peduli sih dengan omongan mereka sebenarnya gitu kan. Tapi di sisi lain iya sih, gue pernah sempat dengar yang tertutup belum tentu baik, yang terbuka belum tentu jahat juga gitu kan. Gue pernah dengar nih kayak gitu.
Tapi lu tahu nggak sih, sebenarnya orang yang menutup ini dia berusaha untuk menutupi dirinya, dibanding orang yang terbuka itu dengan enaknya dia bilang kayak gitu. Coba gue pengen di sini para pendengar podcast ini berpikir, bahwasanya lu bisa mikir kan? Pasti bisa dong. Maksudnya kayak kita tuh pengen merubah mindset kita. Jangan sampai kita mentelaah ataupun menelan mentah-mentah gitu kan omongan orang yang kayak, oh iya sih benar kata dia, yang tertutup belum tentu baik, yang terbuka belum tentu jahat juga. Ya emang gitu kan, tapi di sisi lain yang menutup ini tuh udah berusaha untuk menutup gitu loh. Dia berusaha untuk menutupi diri dia sampai dia nggak kelihatan di duniawi ataupun dia nggak kelihatan di sosial medianya gitu kan. Dia tuh udah berusaha gitu kan. Kok lo dengan enaknya ngomong kayak gitu kan. Kita mungkin ibarat kata kita sama-sama wanita lah gitu. Kita di sini sama-sama untuk self reminder kita gitu kan. Kita tahu kita sudah banyak mendengar bahwasanya hadis yang mengatakan bahwasanya banyak wanita nih, wanita Islam gitu kan, itu tuh banyaknya di neraka gitu kan. Harusnya kita sudah paham gitu kan. Bukan di sini gue semata-mata gue mau kayak, oh iya gitu kan, lu so alim banget sih gini-gini. Enggak, sebenarnya gue mau ngajak lu tuh biar lu tahu gitu. Gue mau ngajak kalian semua biar kalian tuh tahu, buka mindset kita gitu kan, buka wawasan kita lebih tinggi lagi gitu. Gak hanya kita ngikutin orang, oh iya dia cakep nih pakai cadar, gue juga mau cakep dong pakai cadar gitu kan. Enggak gitu sih sebenarnya. Tapi yang mana emang esensi dari kata lu ngupload foto gitu kan, itu apa gitu kan, biar lu dibilang Masya Allah gitu kan, biar lu dibilang oh iya ukti cantik sekali gitu kan. Sebenarnya itu malah yang akan menambahkan sorry nih ya, yang akan menambahkan kayak apa ya, lu di situ tuh level-level lu mendapatkan si poin-poin dari dosa-dosa lu gitu kan. Apalagi kalau soalnya kan di situ si Ikhwan yang yang komen. Nah gimana coba, contoh aja nih, gue mau ngasih perumpamaan aja. Jangan sampai gitu kan, jangan sampai mungkin diantara kita meninggal gitu, diantara kita masih meninggal, cuman di sisi lain kita meninggal dengan foto kita yang masih ada di Instagram ataupun yang masih ada di YouTube video kita ataupun yang masih ada di Facebook. Itu posisinya iya sih kita menggunakan cadar, kita menggunakan mungkin bersyar'i gitu kan, ataupun gimana gitu, yang apalagi yang tidak menggunakan jilbab gitu kan. Tapi di sisi lain itu bakal menjadi dosa jariah kita ketika emang banyak ikhwan yang menghayal-hayalkan kita gitu kan. Di sini pasti ada ikhwan juga kali yang ngedengar. Cuman gue kayak mohon maaf banget sih ya sebenarnya. Ya kita tahu kita tuh nggak bisa untuk menerka bagaimana tingkat hayalan ikhwan gitu kan. Mungkin kalau di sini ada yang dengar gitu pasti dia kayak ngerasa kok ikhwan gitu yang disalahin gitu kan, padahal kan si akhwatnya semuanya tuh sebenarnya salah gitu kan. Kalau seandainya kan emang si ceweknya emang nggak ngupload gitu kan, itu nggak bakal jadi salah. Si antara akhwat dan ikhwan ini nggak bakal salah. Tapi kalau seandainya kan si ceweknya udah ngupload terus si cowoknya juga komen gini-gini gitu kan, itu semuanya salah gitu kan. Nggak ada yang bisa ngebenerin mereka antara si ikhwan dan akhwat ini gitu ya, karena itu gitu. Karena sebenarnya orang berilmu juga gitu kan, bukan berarti dia tidak tahu ilmunya tentang perihal upload foto ini, tapi yang nyatanya dia tidak bisa untuk menahan hawa nafsu gitu kan. Kalau bisa dibilang gue mau nggak sih gimana kayak upload foto gitu kan, sebenarnya gue mau gitu kan. Banyak kok yang nawarin gue jadi endorse DA-nya gitu kan, itu banyak banget sebenarnya nawarin gue kayak gitu. Cuman gue kayak ngerasa buat apa sih gitu kan, buat apa, esensi gue apa, dapat duit gitu kan. Gue bisa kok cari pekerjaan yang mungkin lebih halal lagi, karena ya gue mikirnya itu kayak apa ya gue bisa bilang kata jahatnya itu haram gitu kan. Karena kita tahu hukum mengupload foto gitu kan, kita udah tahu dong pasti kita di sini berilmu semua gitu kan. Ya meskipun kita emang baru awam tapi kita tetap berilmu gitu kan, karena lu pasti sekolah juga gitu, pasti lu berpendidikan juga di situ, mau SD, mau SMA, mau SMP gitu. Ya itu, tapi di sisi lain kita mungkin belum sampai ke ilmunya dengan hukum untuk mengupload foto gitu kan. Karena ya itu gitu kan, dari cara menangkap fotonya aja udah nggak dibolehin, gimana untuk ngupload fotonya. Gue di sini bukan ngomong tanpa ada realisasi ataupun tanpa ada riset ya, karena gue udah banyak jauh-jauh nih, gue jauh-jauh kuliah ke India, gue jauh-jauh baik kata gue mondok lama-lamanya, gue bukan berarti nggak meriset gitu kan. Tapi di sisi lain
gue melihat gitu, gue melihat realitinya gitu kan, gue meriset juga gitu kan, oh iya sebenarnya apa sih faedahnya, apa sih esensinya gitu kan, kalau gue ngelakuin ini tuh apa sih resikonya. Dan jadi gue tuh udah punya manajemen resiko sendiri gitu ketika emang gue melakukan hal ini gitu kan, gue melakukan hal contoh gue upload foto gitu kan, dulu emang gue kayak apa ya, gue udah tahu nih ilmunya tapi gue tetap ngelakuin, jadi gue tuh kayak ngerasa gue tuh orang fasik gitu. Gue tuh sampai mikir orang fasik tuh lebih parah loh dibanding orang murtad gitu kan. Jadi gue kayak dengan udahlah, gue udah tahu ilmunya gitu kan, dan inilah saat gue mengamalkan. So whatever about all people gitu mandang gue tentang oh iya lu so alim banget, lu so menjudge ini, lu menjatuhkan wanita. Enggak sih, cuman gue nggak menjatuhkan wanita, gue malah di sini pengen nolong lu pada yang mungkin masih melakukan hal-hal itu gitu kan. Di sini gue mau bantuin kalian gitu, gue mau ngasih wawasan lebih gitu buat kalian. Yang gue tanya tuh esensi lu apa untuk upload foto, apalagi yang tidak menutup aurat. Gue di sini gak hanya menjudge orang yang bercadar untuk mengupload foto gitu kan. Gue di sini bukan menjudge untuk orang yang mungkin dia berhijab syar'i gitu kan, ataupun gue menjudge orang yang tidak menggunakan hijab gitu. Enggak, sebenarnya gue nggak ada ngejudge kayak gitu, tapi di sisi lain gue mau ngajak kalian semua gitu kan, yuk kita bareng-bareng, kita ke surga bareng gitu loh. Meskipun emang kita nggak kenal, tapi semoga aja dengan omongan gue yang kayak gini bisa untuk mengubah mindset kita. Kita bisa kok untuk mencari uang dengan cara lain tanpa harus menampakkan diri. Kita bisa kok untuk berdakwah tanpa kita harus menampakkan diri. Pasti banyak sih yang kayak bilang, kak kalau dakwah kan itu tujuan dakwah kak untuk foto kita. Ya lu mau dakwah kek, lu mau jualan kek, mau apa kek, intinya sebenarnya apa esensinya gitu, apa poin plusnya gitu kan. Sebenarnya gue tuh masih mikir-mikir. Gue sebenarnya sampai nanya mungkin ke teman-teman gue yang selebgram gitu kan, ya gue nanya apa sih poin plusnya gitu kan. Ya mungkin karena emang oh ya iya gue endorse tuh gini dapat uang gitu. Oke. Gue nggak kayak menentang gini-gini, karena ya itu salah satu gue meresearch gitu kan, meresearch bagaimana oh ya ini loh alasan dia gini kan, esensi dia ini gitu kan. Ataupun ada juga yang mungkin gue pernah tanya sama teman gue, apa sih esensi lu untuk kayak mengupload kayak gini. Ya kata dia gue kecanduan gitu kan. Terus juga karena emang gue pengen juga untuk eksis di dunia maya gitu kan. Nah gue sih sudah banyak nanya-nanya, bukan hanya sekedar gue ngomong kayak gini gue nggak ada researchnya ya. Gue tuh udah nanya, gue udah lama untuk ini gitu kan, karena sebelum jauh dari kita lulu pada gitu kan, ataupun kalian semua gitu, gue tuh udah nanya semuanya gitu kan. Gue udah nanya apa sih faedahnya gitu kan. Sampai mereka jawab tuh nggak ada faedahnya gitu kan. Cuman yang itu karena hawa nafsu, kemudian juga karena emang mungkin syaitan juga gitu kan. Jadi ya itulah timbulnya yang mana emang perempuan-perempuan tuh mau untuk kayak dipuji dan lain sebagainya gitu, untuk terlihat cantik di dunia mayanya gitu kan. Padahal ya Allah alam sih nggak tahu bagaimana realisasinya gitu kan. Tapi semoga aja apa yang kita lihat di dunia maya ya sama juga dengan di dunia nyatanya gitu kan. Bukan berarti gue ngomong kayak gini kalian harus berkomentar langsung oh kamu nggak boleh untuk ini. Enggak sih sebenarnya. Lo tahu kan gitu adab-adab menasehati gue nih gitu kan. Ibarat kata yang gue sering bikin kata-kata di di Instastory ataupun di Instagram gitu kan, itu tuh banyak aja sebenarnya kayak orang nggak suka ataupun gimana gitu kan. Dan itu menurut gue sih kayak bagus kok mereka untuk nge-DM gue gitu kan. Dan di sisi lain gue juga sama, ketika mungkin ada teman gue yang kayak gitu, gue langsung DM gitu kan. Bukan berarti kita harus enak ngomong di kolom komentar oh iya kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Nggak seperti itu sebenarnya. Kita boleh kita boleh melihat ataupun kita boleh untuk menasihati mereka, yaitu lewat dengan kita men-DM dia gitu kan, ataupun bagaimana gitu kan. Kan pada hakikatnya wanita tuh ya kita harus menutup gitu kan, menutup dari segi nggak boleh tabarus, nggak boleh menggunakan parfum gitu kan kalau keluar rumah gitu kan. Ya itu kan sudah ada hukum-hukumnya gitu kan. Jadi kalian tuh udah tahu gitu kan hukum tabarus untuk perempuan gimana, hukum tabarus untuk menggunakan parfum tuh gimana gitu kan. Harusnya kalian mengamalkan gitu kan. Jadi sebenarnya di sini tuh konteksnya tuh bukan mana orang yang tidak memiliki ilmu gitu kan, tapi yang mana orang yang memiliki ilmu namun dia lupa dengan hakikat perempuan ini gitu kan. Dia lupa dengan fitrah muslimah ini gitu kan. Jadi gue tuh kayak emang kasihan sih sebenarnya sama orang-orang yang memang
dia bisa menahan hawa nafsu dia untuk mungkin dia melakukan hal-hal yang nggak bagus gitu kan. Ya karena itu dalam segi lingkungan pertemanan itu sebenarnya penting juga, karena menurut gue ketika pertemanan kita membawa kita ke positif gitu kan, itu akan membuat kita positif. Kemudian juga untuk kayak negatif itu juga akan merasakan negatif gitu. Jadi emang kita harus benar-benar memilah banget dalam pertemanan. Yaitu gue kembali lagi dengan orang yang mungkin ibarat kata dia familiar ataupun dia famous di dunia mayanya. Kemudian dia saking emang famousnya, dia suka upload foto, video dan lain sebagainya gitu kan. Sampai emang dia tuh pengen banget untuk kayak gue pengen banget nih dikenal orang banyak gitu kan. Gue pengen banget nih untuk kayak punya fans gitu kan. Sampai itu karena dia bertemannya mungkin dengan orang-orang yang kayak gitu juga. Jadi kayak ya udahlah, itulah ibarat kata kayak saing pesaing gitu kan. Jadi kalau misalkan kita temannya nih sama orang yang ahli ilmu gitu kan, jadi dia tuh paham dengan ilmunya gitu, dia akan berlomba-lomba untuk mencari ilmu juga, bukan yang mana berlomba-lomba untuk mencari pujian. Mungkin kayak itu aja sih sebenarnya pembahasan kita gitu kan. Kalau misalkan ada kata-kata gue yang kayak kasar, sebenarnya itu nggak kasar sih, itu kayak emang ini logat gue untuk kayak bikin podcast biar nggak terlalu boring-boring amat gitu kan. Karena kalau gue ngomong kayak gini tuh ibarat kata gue mencurahkan hati gue sih, yang udah lama banget sebenarnya gue pengen ngomong gini, cuman ya gue khawatir banyak yang nggak menerima. Tapi semoga aja lah dengan adanya podcast ini ataupun adanya sharing-sharing kita, orang-orang bakal bisa mengubah mindset mereka, menambah wawasan mereka gitu kan, menambah ilmu mereka yang mungkin tadinya dari level 1 sekarang udah level 5 ataupun level 10 gitu kan. Ya karena itu gitu kan, semua orang bisa berargumentasi, semua orang bisa untuk menuahkan semua inovasi dia, semua kreativitas dia gitu kan. Ya inilah beberapa argumen gue yang emang udah gue research jauh-jauh hari sebelum gue mengatakan. Jadi kalau di sini kalian mungkin beranggapan, oh ya Kak Zen tuh kalau ngomong asal banget sih gini-gini. Sebenarnya enggak sih. Gue kalau ngomong, gue sebelum ngomong nih, gue tuh udah mikirin jauh-jauh hari ataupun jauh-jauh waktu lah gitu kan. Kayak gue ngomong di podcast ini, gue udah meresearch jauh-jauh hari gitu kan. Gue udah menyiapkan, gue udah preparing jauh-jauh hari biar orang-orang tuh gue bisa gue bisa untuk menamengi gitu kan, menamengi orang-orang yang emang nggak suka dengan ungkapan gue ataupun nggak suka dengan omongan gue sekarang gitu. Oke, mungkin cukup sekian sih untuk podcast gue sama komunitas produktif girl ini. Semoga bisa menjadi manfaat ya buat teman-teman semuanya dan bisa untuk membawa kita jauh lebih baik lagi, karena kan sekarang kita baru menjadi baik nih, bukan menjadi lebih baik. Makanya semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi, meningkatkan level iman kita, meningkatkan semuanya gitu kan. Gue di sini sebenarnya nggak peduli sih mau kalian suka ataupun mau enggak dengan podcast omongan gue ini gitu kan. Tapi nyatanya gue berdakwah karena lillah, gue ngomong ini karena ibarat kata gue mau membantu kalian gitu kan, bukan berarti gue menjatuhkan ya. Karena biasanya orang yang nggak mendengar dengan dengan seksama ini, bisa aja dia tuh langsung menjudge gue tuh menjatuhkan si sesama wanita ataupun gue menjudge sesama wanita-wanita bercadar gitu. Padahal nyatanya gue mau membantu mereka untuk mereka bisa menutup aurat jauh lebih baik lagi, menutup aurat bukan hanya segi dari duniawi aja tapi dari segi sosial mediawi juga gitu kan. Karena itu kita sudah tahu, makanya itulah adalah salah satu pedoman gue yang mana wanita tuh udah banyak di neraka. Emang kalian masih mau masuk neraka juga gitu? Emang sih hakikatnya kita pasti masuk neraka, cuman diminimalisir lah orang-orangnya gitu kan, biar kita tuh gak banyak di situ. Malu sih sebenarnya kalau seandainya emang udah tertera hadisnya itu gitu kan. Cuman di sisi lain kita mencoba untuk memperbaiki diri biar kita gak terlalu banyak wanita muslimah yang masuk ke dalam neraka ini gitu. Oke, thank you. Pokoknya thank you banget buat moderator ataupun teman ngobrol kita gitu kan ya. Well, karena menurut gue podcast ini ya itu penting banget sih buat kita untuk mencurahkan hati-hati kita ataupun mencurahkan apapun yang ada di isi hati kita. Thank you.